Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 81. Mengenai upah para pekerja, Ethan secara pribadi memandu mereka ke Departemen Keuangan agar masa konstruksi bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Pembangunan hotel semacam ini akan menghabiskan banyak uang, walau hanya ditunda selama sehari. Jadi akan lebih baik tidak menunda kecuali terpaksa. Selain itu, Ethan juga membantu Erwin membuat janji dengan William. Malam harinya di sebuah hotel dekat lokasi konstruksi, Erwin duduk di dalam kamar pribadi VIP untuk menunggu kedatangan William sambil membaca informasi yang disiapkan Anita tentang keluarga George di timur kota. William muncul di hotel sesuai janji, mendorong pintu dengan arogan. Melihat Erwin sedang menunggunya, dia menyapa dengan nada tak ramah. "Tuan Erwin, maaf membuatmu menunggu lama. Kenapa tiba-tiba mengajakku ke sini?" "Kau yang menyuruh Ernest, si Manor itu kabur dan membawa dananya kan?" Erwin tidak bisa basa-basi lagi dan bertanya langsung. "Apa hubungannya dengan aku?" William tertawa dan langsung menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dengan dan meneguk habis sekaligus. Ernest sudah jadi buronan, dan tak lama lagi dia pasti akan tertangkap. Saat itu, kau juga tak akan bisa lolos. "Serius? Tapi memangnya apa hubungannya denganku?" William masih terus mengabaikan situasinya. Dia ingin melihat ekspresi cemas Erwin yang membuatnya sangat bahagia. Sahamnya ditipu oleh Erwin, jadi tentu dia menaruh dendam. "Tentu saja itu berhubungan denganmu. Kalau kau tak mau keluarga George bangkrut di timur kota, kusarankan serahkan dia sekarang juga." Nada Erwin tenang tapi mengandung ancaman. "Kamu mau berurusan dengan keluarga George kami di timur kota? Hah, tahu tidak, keluarga George kami itu keluarga kaya kelas atas di timur kota. Jangan pikir cuma jadi pemegang saham Hotel Aleda sudah boleh merajalela seperti ini. Kau masih terlalu dini kalau mau melawanku." Wajah William tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dan setelah menyesap anggur, dia melanjutkan kembali. "Aku menang mau buat Hotel Aleda bangkrut. Karena kalian membuat hidupku jadi tidak damai, maka aku juga akan melakukan hal yang sama pada kalian." Melihat penampilan William, Ernest pasti disembunyikan oleh orang ini. Dan tentu Erwin memiliki cara untuk membuat orang ini menyerahkannya. "William, kau pasti akan membayarnya." "Apa? Memangnya resiko apa yang harus kutanggung? Memangnya apa yang bisa dilakukan pria yang dinafkahi wanita sepertimu? Biar ku perjelas ya. Aku tak hanya bakal menghancurkan Hotel Aleda, tapi juga dirimu beraninya menipu sahamku. Aku akan beri kau pelajaran hari ini." Setelah William selesai mengatakan itu, dia langsung menepuk meja. Begitu suara tepukan meja berbunyi, dua orang preman masuk dari luar dan mengunci pintu kamarnya. "Kau William, anak ini yang ingin kamu beri pelajaran." Setelah kedua preman itu masuk, mereka menuju ke arah Erwin sambil bertanya. "Ya, hajar dia. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa." William berkata dengan tatapan muram. Sahamnya bernilai beberapa ratus miliar ditipu oleh Erwin, dan tentu dia tidak puas kalau tidak balas dendam. Begitu kata-kata itu keluar, kedua preman itu langsung bergegas menuju Erwin dengan ganas. Mata Erwin menjadi dingin seketika. Dia tidak menyangka William ingin menghancurkannya, jadi Erwin harus menyerang balik. Kemudian dia mengambil sebotol anggur yang ada di atas meja itu dan menghantamkannya ke arah preman yang dekat dengannya. Botol langsung pecah di kepala preman itu. Cairan anggur dan darah terus mengalir bersamaan, dan preman itu pun berhenti berteriak kesakitan. Erwin langsung menendang lagi, sehingga preman itu terpental beberapa meter jauhnya, hingga akhirnya menabrak dinding dan jatuh ke lantai. Hanya dalam sekejap, Erwin mengalahkan satu preman. Preman yang satunya lagi mengambil kesempatan ini untuk menyerang Erwin dengan tinjunya. Erwin sedikit memiringkan kepalanya, menghindari pukulan yang berbahaya. Dan dia langsung berjongkok setelah memukul mengenai perut preman itu. Tenaga yang besar membuat tubuh preman itu mundur beberapa langkah. Sebelum sempat berdiri stabil, Erwin maju dan menendangnya lagi, hingga tubuh preman itu terpental dan menabrak dinding. Kurang dari 5 menit, Erwin langsung merobohkan kedua preman itu, dan William yang melihat ini ketakutan hingga keringat dingin. "Sejak kapan anak ini bisa bela diri? Kalau tahu begini, aku pasti bakal bawa banyak orang." William terkejut melihat itu.
dan tanpa sadar merasa gugup sekaligus takut di dalam hatinya. Masih mau lanjut? Erwin tersenyum ringan. Diam-diam dia senang telah belajar bela diri dari Lisa. Kalau tidak, mungkin dia sudah diberi pelajaran oleh William hari ini. Erwin, anggap kau menang kali ini. Kita lihat saja nanti. William sudah ketakutan, jadi dia ingin berbalik untuk membuka pintu untuk melarikan diri. Tetapi Erwin bergegas menyusul, menendangnya hingga jatuh ke lantai. Kau pikir bisa kabur semudah itu? Cepat bilang, di mana Ernest? Erwin berkata dengan dingin. Aku beneran tak tahu, bukan aku yang suruh. William ternyata masih keras kepala. Begitu. Kata Erwin sambil mengeluarkan belati dan menyeringai. Melihat Erwin mengeluarkan belati, William langsung ketakutan. Menurutmu? Erwin menggerakkan belati tersebut tepat di bawah selangkangan William, yang membuat wajah William memucat dan segera memohon belas kasihannya. Aku akan beritahu, akan aku beritahu. Tampaknya trik ini sangat efektif melawan pria manapun. Erwin sangat puas. William menyerah sementara ini, tapi masih tidak puas di dalam hati. Cepat bilang, di mana dia? Erwin mengancam dengan keras. Di sebuah pabrik terbengkalai timur kota. William menjawab dengan gemetar, keringat dingin pun keluar dari dahinya. Kalau kau berani berbohong, akan kupotong punyamu. Erwin mengeluarkan ponselnya menelpon Damon dan memberitahu alamat pabrik tersebut. Damon yang menerima telepon dari Erwin langsung mengirim orang ke pabrik untuk menangkap Ernest. Di dalam kamar VIP hotel, Erwin langsung mengawasi William dan tak membiarkannya melarikan diri. Dia juga sekalian makan sesuatu untuk mengisi perutnya. Setelah menunggu sekitar 2-3 jam, akhirnya dia menerima pesan dari Damon. Orangnya berhasil ditangkap. Setelah menerima pesan ini, Erwin diam-diam menghela nafas lega. Tetapi William jelas tidak puas. William, aku tahu kau tak puas, tapi kau akan berlutut sambil memohon padaku nanti. Apa? Berlutut sambil memohon padamu? Jangan pikir jago tinju aja udah cukup ya. Akan kutunjukkan kekuatan keluarga George kami. William memang sangat tidak puas karena terus dipermalukan lagi dan lagi. Terlebih, William tahu banyak tentang rahasia Hotel Aleda. Dia bisa saja dengan mudahnya menyebabkan masalah pada perusahaan Hotel Aleda itu. Aku justru mau lihat seberapa hebatnya keluarga George-mu itu. Erwin tersenyum dingin, kemudian meninggalkan nomor ponselnya kepada William. Ini nomorku, tolong diingat baik-baik, biar lebih mudah kalau mau cari dan memohon padaku. Setelah Erwin tersenyum sedikit, dia segera membuka pintu dan berjalan keluar. Dia bermaksud untuk memberi pelajaran, sehingga William tidak akan berani menyinggung Erwin dan Hotel Aleda lagi. Jika tidak, masalah akan tidak ada habisnya. Mau aku mohon padamu, mimpi. William melihat punggung Erwin yang semakin jauh dan berkata dengan jijik. Setelah Erwin keluar dari hotel, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Damon. Bantu aku singkirkan keluarga George di timur kota. Bilang sama mereka, kalau tidak mau bangkrut, suruh William berlutut dan memohon padaku. Erwin berkata dengan nada dingin. Baik tuan muda, akan segera saya tangani. Damon tahu bahwa masalah ini penting. Jadi setelah menutup telepon, dia langsung pergi mengatur orang untuk menangani masalah ini. Damon bertindak cepat dan langsung mulai mengirim orang untuk melaksanakannya begitu menerima perintah dari Erwin. Industri keluarga George sebagian besar terkonsentrasi di departemen store, supermarket, dan bangunan pembelanjaan komprehensif. Industri semacam kurang lebih memiliki risiko keamanan. Bahkan jika tidak, mereka akan mengirimkan seseorang untuk mengetahui beberapa potensi bahaya keamanan. Walau tidak ada sekalipun, tidak akan sulit untuk membuatnya. Kemudian tinggal mengirim seseorang untuk melaporkan hal tersebut dan menindaklanjuti dengan sedikit bantuan departemen terkait. Jadi keesokan harinya, sebagian besar supermarket dan gedung perbelanjaan keluarga George menerima berita harus ditutup untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Supermarket dan gedung perbelanjaan diblokir, dan pelanggan tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa beroperasi seperti biasa. Ellard, CEO perusahaan Marbes Group, menerima puluhan kali telepon dari kantor CEO sejak pagi. Semua tentang berita penutupan pusat perbelanjaan untuk pemeriksaan keamanan dan itu membuatnya sangat marah. Apa-apaan ini?
Kenapa 70% dari total properti grup bisa dikabari tutup hanya dalam 1 malam? Cepat, pergi cari tahu. Tuan, itu karena ada seseorang yang melapor bahwa pusat perbelanjaan dan supermarket kita terdapat bahaya keamanan, sehingga bisa terjadi penutupan skala besar, kata asisten Ellard dengan jujur. Ada seseorang yang sengaja menargetkan keluarga George. Ellard mengerutkan keningnya dan mulai berusaha mengingat-ingat tentang bos besar mana yang telah dia singgung baru-baru ini. Sampai-sampai 70% dari bisnis keluarganya bisa ditutup hanya dalam semalam. Jelas ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Tapi setelah berpikir lama, Ellard tetap tidak mengerti. Karena baru-baru ini dia tak menyinggung bos manapun. Dia bahkan minum dan makan bersama para pemimpin departemen terkait kemarin. Tidak mungkin dia menyinggung orang-orang itu, dan orang-orang itu juga tidak berkemampuan untuk melakukan sampai sejauh ini. Siapa yang menargetkan keluarga George kami? Tepat ketika Ellard menurutkan keningnya, telepon di kantor CEO berdering. Ellard menjawabnya tanpa sadar. Setelah mendengarkan isi panggilan itu, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Jadi tiba-tiba menepuk meja dan berteriak keras. Bawa William ke sini sekarang juga. Baik Tuan CEO, akan segera saya bawa ke sini. Asisten itu belum pernah melihat CEO begitu marah hingga memucat sebelumnya. 1 jam kemudian, William dibangunkan dari tidurnya. Suasana hatinya sedang buruk dari malam. Jadi dia minum banyak alkohol dan tertidur sampai sekarang. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga George. Dia dengan enggan datang ke kantor CEO. Walaupun CEO adalah ayahnya, Ellard adalah orang yang sangat dekat. Sampai-sampai beberapa putranya lebih takut padanya. Ayah, kenapa memanggilku ke sini? Ada apa? Kau membuat keluarga George kita bangkrut ya? Kata Ellard sambil mendekat. Sebuah tamparan tiba-tiba mengenai wajah William yang membuat wajahnya langsung membengkak. Dapat dilihat betapa kuatnya tamparan itu. Ayah, kenapa pukul aku? William bingung, tetapi tamparan ini membangunkannya dari sisa mabuk semalam. Masih bertanya kenapa ya? Keluarga George kita akan bangkrut karenamu. Ellard berteriak dengan marah, tetapi William masih tidak mengerti. Sampai asisten di sebelahnya memberitahu dengan suara rendah. Tuan William, pagi ini ada seseorang yang melapor bahwa ada bahaya keamanan tersembunyi di departemen store, supermarket, dan juga gedung perbelanjaan kita. Jadi 70% saham dari total telah diblokir serta ditutup untuk pemeriksaan. Mana mungkin? William juga terkejut setelah mendengar ini. Jelas bahwa seseorang sedang mengacaukan keluarga George. Dan pengaruh dalang dari semua ini sangat besar sampai bisa membuat departemen terkait bekerja sama untuk membuat pusat perbelanjaan mereka ditutup. Siapa pelakunya? Sudah selidiki. William tidak bisa menahan diri dan bertanya secara refleks. Justru aku yang mau tanya, siapa yang sudah kau singgung, ah? Ellard berteriak dengan marah. Memangnya siapa yang kau singgung? Mana mungkin aku singgung orang yang berpengaruh besar seperti itu? Ketika William berbicara ini, dia tiba-tiba teringat seseorang, yaitu pria yang dinafkahi wanita itu. Jangan-jangan Erwin. Seharusnya tidak mungkin, dia itu kan hanya anak miskin yang bergantung pada wanita. Dan tidak mungkin dia memiliki pengaruh sebesar itu. Namun tebakan William dikonfirmasi oleh kata-kata ayahnya. Tuan itu sudah menelpon kemari. Kau harus berlutut dan memohon pengampunan pada seorang pria bernama Erwin. Selesaikan masalah ini sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah keluarga George lagi. Kami anggap tidak pernah ada keturunan sepertimu, kata Ellard dengan tegasnya. Karena yang tersinggung itu orang yang berpengaruh besar, maka dia terpaksa harus tegas. Apa? Berlutut dan memohon pengampunan? William kaget. Apa yang dikatakan oleh Erwin tadi malam benar-benar menjadi kenyataan. Yang lebih mengejutkannya adalah mengenai identitas seperti apa yang dimiliki Erwin, sampai bisa menutup 70% bisnis keluarganya. Ku ingatkan sekali lagi, dapatkan pengampunan sebelum matahari terbenam. Ellard menekankan sekali lagi. Tubuh William tiba-tiba saja melunak, matanya penuh keputusasaan. Tanpa adanya perlindungan keluarga George, William bukanlah siapa-siapa. Jadi saat ini, satu-satunya jalan hanyalah pergi berlutut meminta maaf pada Erwin. Dan pada saat yang sama, Erwin sedang memeriksa lokasi pembangunan hotel baru. Sebenarnya tidak ada yang perlu diperiksa, karena mandor yang baru cukup profesional. Jadi masalah ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan tiba-tiba menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Melihat ini, Erwin tersenyum kecil dan segera mengangkat telepon itu.
Erwin, di mana kamu? Aku mau bertemu denganmu. Hotel di sebelah lokasi konstruksi dan kamar pribadi VIP yang sama seperti semalam. Kutunggu kau di sana. Erwin tersenyum. Akhirnya dia datang juga untuk memohon pada Erwin. Tapi Erwin akan membuat si William itu membayar harganya dan membiarkannya sadar diri kalau Erwin adalah orang yang tidak sanggup disinggung. Setelah menutup telepon, Erwin membawa beberapa kontrak yang sudah disiapkan dan berjalan ke hotel kemarin. Saat hampir tengah hari, William yang kehabisan akal akhirnya datang ke kamar pribadi VIP. Saat ini Erwin sedang makan siang dengan antusias. William, udah datang ya? Erwin melirik William yang putus asa dan berkata dengan ringan. Erwin, aku sudah mengaku kalah. Dan aku salah. Tolong lepaskan keluarga George kami. Aku tak akan membalas dendam pada Hotel Aleda lagi ke depannya. William datang dan memohon. Kemarin aku sudah bilang, berlutut dan memohon padaku. Tapi kau lagi berdiri sekarang. Itu tidak tulus sama sekali loh. Erwin berkata sambil tersenyum tipis. William ragu-ragu. Dibandingkan dengan keluarganya, harga dirinya bukanlah apa-apa lagi sekarang. Tiba-tiba dia berlutut. Dia tidak punya pilihan lain. Karena Erwin di depannya ini adalah seseorang yang tidak boleh dia singgung. Tuan Erwin, aku salah. Tolong ampuni keluarga George kami. Erwin tersenyum dingin. Mana mungkin dia melepaskan William semudah itu. Jadi dia mengeluarkan 3 kontrak perjanjian dan menyerahkannya pada William. Ini adalah kontrak pemindahan untuk 3 saham properti. Selama kau tanda tangani, masalah ini akan selesai. Dan bisnis keluarga George akan kembali beroperasi seperti biasa. Oke, akan kutandatangani. William tidak punya pilihan selain menandatanganinya. Kalau dia tidak mau menandatangani itu, mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. William mengambil 3 kontrak dan pena, kemudian menandatangani di atasnya. Kali ini bukan ditipu dengan kertas kosong, melainkan bersedia menyerahkannya. Setelah tanda tangan, William tiba-tiba ambruk ke lantai. Matanya tak bernyawa. Kali ini dia kehilangan sebagian besar asetnya, yang benar-benar membuatnya putus asa. Baik, aku yang terakhir makan siang ini. Nikmati waktu luangmu. Setelah Erwin mengambil 3 kontrak perjanjian tersebut, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan akhirnya, masalah ini tentang William sudah beres. Bersambung